Salam kreatif. Selamat berjumpa di sesi mata kuliah Core Skill and Character. Topik kali ini kita akan membahas mengenai creative thinking. Mari kita simak bersama. Creative thinking atau berpikir kreatif, kita akan membahas mengenai imajinasi, ya, kemudian gagasan dan proses kreasi. Mari kita telah satu-satu. Kita lihat dulu ke latar belakangnya ya. Jadi sekarang kita ada di fase era industri 4.0 ya. Kemudian isu yang penting yang mengemuka itu adalah kita ada sering mendengar era ekonomi kreatif ya. Nah, fase ini memang fase yang menjadi perhatian banyak orang karena adanya perubahan yang cepat di berbagai bidang ya. Dalam tatanan bisnis atau dalam berbagai hal-hal cara baru ketika bagaimana cara kita menyikapi berbagai tantangan atau isu-isu yang muncul ya. Nah, sehingga kita mengenalkan istilah disrupsi ya. Jadi bagaimana perubahan itu begitu cepat dan salah satu hal yang mengemuka adalah munculnya era kreativitas ya. Kreativitas ini menjadi hal yang mengemuka karena ini menjadi bagian penting di mana untuk menghadapi tantangan ke depan ya, dan tentu saja dimulai pada hari ini itu kreativitas terutama di kita sebagai mahasiswa itu menjadi tantangan sehingga kita bisa menyelesaikan berbagai macam tugas-tugas perkuliahan sebagai sebuah tantangan tersendiri sehingga menghasilkan solusi-solusi yang terbaik. Ini menjadi sesuatu yang harus kita pelajari karena ketika kita nanti terjun di industri sesuai prodi masing-masing, kita sudah siap. Baik. Nah, hal yang sering muncul yang menjadi isu atau masalah di benak orang adalah bahwa kreativitas itu hanyalah milik orang-orang tertentu ya, atau hanya dimiliki oleh orang-orang dengan bakat-bakat tertentu. Nah, apakah ini benar gitu ya? Kemudian kreatif itu hanyalah milik bidang tertentu. Kemudian orang bisa jadi kreatif karena memiliki fasilitas yang lengkap atau modal yang kuat gitu ya. Kemudian misalnya ada juga pernyataan bahwa orang kreatif itu harus unik. Orang kreatif itu harus betul-betul berbeda atau nyeleneh. Gitu. Nah, apakah hal tersebut benar? Mari kita lihat ya. Anggapan yang pertama memang mungkin ini ya berkaitan dengan lebih ditujukan misalnya kalau yang kreatif itu seniman. Kalau di luar seniman, nah ini pertanyaan. Ini bagaimana? Nah, sebenarnya kreatif itu bukan milik bidang tertentu. Ya. Apakah kita misalnya ahli sipil, apakah kita karyawan, apakah kita atlet, itu semuanya memiliki cara masing-masing untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu melakukan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sesuai dengan kerja keras yang sudah dilakukannya, sesuai dengan proses latihan demi latihan yang dilakukannya. Sehingga disitulah sebetulnya kreatif itu tidak melekat pada bidang tertentu. Ya. Apakah dia politikus, apalagi ilmuwan misalnya, ahli hukum, ahli IT misalnya, atau ekonom, atau tenaga medis, ya, ahli keuangan, atau pengusaha, itu harus memiliki jiwa yang kreatif. Karena ketika kreativitas itu ditinggalkan, maka persoalannya akan muncul. Ya. Hambatan-hambatan itu akan menjadi bagian yang membuat cara bekerja dia itu menjadi tidak lancar atau ada hal-hal yang menjadi tidak terukur. Nah, oleh karena itu
kreativitas itu penting, sehingga hal yang menjadi landasan pertama adalah sebagai manusia, tentu ada kata yang sangat terkenal ya, kalimat atau pesan tentang cogito ergo sum, yaitu bahwa aku berpikir maka aku ada. Ya. Ini posisi yang menunjukkan bahwa eksistensi kita sebagai manusia bisa ada adalah karena kita melakukan proses berpikir tadi ya. Jadi yang harus kita pahami adalah kita manusia yang bisa ada karena kita mampu melakukan kerja otak kita gitu ya untuk melakukan proses berpikir. Nah, jadi berpikir itu adalah cara kita untuk menunjukkan posisi-posisi cara kita berkegiatan. Jadi puncak manusia dalam berkegiatan itu adalah sebetulnya adalah berpikir. Ya. Dan puncak untuk memeras pikiran kita supaya lebih ke tahap yang lebih tinggi lagi, itu adalah sebetulnya berimajinasi. Jadi puncak berpikir itu akan melahirkan imajinasi-imajinasi yang memudahkan kita untuk melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan. Nah, jadi dari sana kita harus menghidupkan ya pikiran kita lebih terbuka sehingga kita tahu bagaimana cara untuk melakukan berpikir yang betul-betul akan melahirkan imajinasi-imajinasi yang luar biasa. Sehingga ketika kita terbiasa berimajinasi, maka akan mudah untuk melahirkan gagasan-gagasan. Nah, di sesi ini kita akan membahas 3 hal penting. Ya. Yang pertama adalah kreativitas sebagai keterampilan atau skill. Yang kedua adalah kreativitas sebagai aktivitas. Dan yang ketiga adalah kreativitas sebagai perilaku. Nah, 3 hal inilah yang kita landasi sebagai cara kita untuk memahami sebetulnya bagaimana sih melakukan sesuatu yang dilandasi oleh dasar-dasar kreativitas. Sehingga kita pun akan nanti merasa bahwa oh, kita ini ternyata bisa ya dianggap sebagai orang-orang yang kreatif atau dipandang sebagai orang-orang yang kreatif. Nah, yang pertama adalah kreativitas sebagai keterampilan atau skill. Ya. Di sini faktor terampil atau faktor skill itu sebuah hal yang perlu kita pahami sebagai tahap yang mendasar dalam memahami proses kreasi, karena keterampilan itu akan mewujudkan solusi yang baru dan lebih baik. Nah, jadi jangan menganggap bahwa ketika kita tidak melatih diri kita, maka ya jangan menganggap bahwa terampil itu akan muncul dengan sendirinya ya. Tetapi itu harus dilakukan dalam sesuatu yang terukur ya. Jadi dilatih. Oke. Nah, kita akan lihat dulu ya. Ketika kita memandang bahwa kreativitas itu sebagai sebuah keterampilan ya, atau skill, maka hambatannya itu biasanya yang kita anggap sebagai bukan kreativitas. Jadi, kenapa kita dianggap tidak kreatif? Yang pertama adalah karena kita jarang latihan. Ya. Kita malas untuk berlatih. Kalau kita ingin menjadi seorang yang bisa, misalnya,
jago main basket, maka tentu harus berlatih. Kalau kita ingin bisa menari, maka kita tentu harus berlatih. Ketika kita ingin melakukan hal-hal yang dianggap kita menarik untuk kita lakukan, maka tentu itu ada proses fase latihan. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Jadi, jarang latihan itu adalah hambatannya. Jadi, harus ke poin yang berikutnya itu, kita harus sering melakukan percobaan. Nah, lawannya adalah kurang percobaan cara. Ini menjadi sesuatu yang bukan kreativitas. Jadi kalau kita kurang latihan, kurang percobaan, atau juga kita kurang dirasa-rasa. Jadi kita dalam fase yang kreativitas, gitu ya, itu kita ada fase yang disebut bagaimana fase merasakan ya. Jadi sesuatu yang misalnya kalau kita berlatih, ya, misalnya menari. Nah nanti kita akan ada fase misalnya gerakan. Nah apakah gerakan ini dirasa sudah cukup ataukah belum? Apakah fase gerakan ini sudah dianggap baik atau benar, gitu ya? Juga kita ketika misalnya kita belajar, gitu ya, dalam proses belajar apapun, itu kita harus menakar rasa kita, gitu ya. Apakah kita merasa sudah cukup keras, kuat, ataukah memang masih kurang? Kemudian ada juga yang disebut kurang menarik, ya. Jadi ini bagian yang sering kita abaikan juga, ya. Kurang menarik dalam arti bahwa ini harus menjadi perhatian menyadari kita ini sebetulnya menyukai bidang tersebut, apakah kita memang betul-betul ya, menarik perhatian kita, ataukah memang kita hanya ikut-ikutan gitu ya. Nah, jadi ini penting supaya ketika kita mengerjakan sesuatu yang nanti dianggap kreatif, maka harus memunculkan sesuatu yang kita anggap mana yang menarik dan mana yang bukan, gitu ya. Sehingga nanti kalau kita misalnya merasakan sesuatu ini kurang menarik, gitu ya. Nah, kita harus tanya kenapa ini kurang menarik bagi kita, gitu ya. Sehingga ketika kita apa, sudah berlatih, sudah melakukan percobaan, ada fase yang ini kayaknya kurang menarik nih. Apa yang membuat itu harus menjadi menarik, gitu ya. Nah, kemudian kadang-kadang yang berikutnya kita kurang memotivasi dirinya. Kita menganggap bahwa udahlah, saya tidak merasa bahwa ini adalah bagian yang penting bagi saya. Padahal motivasi itu penting gitu ya, supaya kita betul-betul mengerjakan pekerjaan itu atau menghadapi tantangan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, berikutnya hambatan yang ketika muncul ya, tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana ketika latihan itu kurang ya. Latihan kurang itu terutama ketika kita berusaha untuk mewujudkan imajinasi-imajinasi kita. Jadi kita harus mencoba untuk berpikir sesuatu yang abstrak tapi sederhana dulu gitu ya. Jadi latihan bagaimana berpikir abstrak yang sederhana itu, misalnya kalau kita melihat ini adalah kursi. Nah, kursi itu apa misalnya? Oh, kursi itu adalah tempat duduk. Nah, coba sekarang kalau misalnya kita berlatih abstrak misalnya bagaimana cara membuat tempat duduk yang nyaman. Nah, mungkin kalimat-kalimatnya nanti akan tidak hanya kursi yang keluar ya, berbagai macam. Ya. Jadi tempat duduk itu akan
kita imajinasikan misalnya tempat duduk untuk siapa? Apakah untuk di para pekerja atau untuk anak sekolah atau tempat duduk untuk sebuah pesawat terbang atau tempat duduk untuk eh, memudahkan orang misalnya membantu ibu-ibu bekerja. Nah, jadi coba kita latih dulu bagaimana mengembangkan pikiran-pikiran yang tidak langsung konkret, ya, tapi berpikir abstrak yang dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kemudian kita coba juga untuk melakukan sebuah latihan bertindak atau making, ya. Jadi membiasakan bertindak atas dasar pikiran tadi, ya. Jadi coba kita hindari bertindak keluar dari pikiran-pikiran kita. Jadi jangan loncat-loncat. Jadi kalau misalnya kita berpikir abstrak, bagaimana ya supaya misalnya uh, nanti kalau setelah era pandemi, setelah new normal itu orang-orang semakin mudah untuk menyadari bahwa sehat itu demikian penting misalnya. Sehat itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, di sini tentu ketika menyatakan bahwa sehat itu berharga, maka kita bisa mengeluarkan berbagai macam bentuk-bentuk pikiran lain yang berdasarkan landasan yang disebutkan tentang sehat yang berharga itu. Jadi misalnya bagaimana nanti melahirkan misalnya orang sadar untuk misalnya mencuci tangan supaya dia menjadi lebih bersih lagi. Orang sudah terbiasa lagi memakai masker itu bukan dipaksa lagi, tapi sudah sadar dalam dirinya. Nah, pikiran-pikiran seperti itulah yang kita kembangkan dari hal-hal yang sederhana, sehingga nanti ketika kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa untuk menyatakan sesuatu berdasarkan pikiran-pikiran yang sudah kita latih tadi. Baik, sekarang hambatan lain adalah kadang-kadang kita suka terjebak mengambil atau mengimpor ya bakal solusi dari luar masalah kita. Ya. Jadi kita boleh melihat referensi ya, dijadikan sebagai stimuli ya, untuk mengembangkan gagasan, tapi bukan dijadikan sebagai ide atau gagasan. Nah, jadi misalnya kebiasaan kita itu adalah lihat hal yang konkret ya, yang akan menghambat perkembangan imajinasi kita. Jadi misalnya kita melihat ada karya orang lain nih, wah ini mobil masa depan ini gitu ya. Kalau gitu saya ingin juga membuat mobil masa depan. Nah, padahal kan sebetulnya gagasannya bukan di mobil itu gitu ya yang sudah ada gitu. Tapi kita harus lihat dulu kenapa mobil masa depan yang muncul itu ada seperti itu. Nah, kita lihat ke belakangnya dulu. Atau misalnya kenapa sih ada lampu yang hemat energi gitu ya. Nah, lampu yang hemat energi itu bukan lantas membuat ide kita juga berarti saya juga akan membuat lampu yang seperti itu. Tapi itu jadikan saja sebagai stimuli saja gitu ya. Tapi kalau kita berimajinasi yang lain atau mengembangkan abstrak yang lebih baik lagi adalah kita mengembangkannya dari diri sendiri gitu ya. Sehingga kita nanti bisa menjadikan siapa diri kita. Jadi misalnya kalau kita ingin mengembangkan tentang energi, maka abstrak kita apa? Jadi misalnya energi yang akan membuat hidup manusia menjadi lebih bahagia dan misalnya menjadikan manusia lebih mudah mendapatkan energi dengan sesuatu yang misalnya lebih terjangkau. Nah, inilah tantangan abstraknya sehingga kita tidak mengambil konkret dari yang sudah ada, tetapi kita mengembangkan dari cetusan yang ada di dalam diri kita. Sekali lagi, yang di luar itu hanyalah untuk menjadikan stimuli-stimuli gagasan saja. Jadi ini cara dasar untuk mengembangkan gagasan. Jadi hambatan-hambatannya itu yang sering terjadi adalah kita mudah terpesona oleh hasil jadi yang dibuat oleh orang lain ya. Baik. Selanjutnya adalah
kita coba lebih menekankan berlatih membuat abstraknya. Ketika kecil tuh kita sering ditanya, apa cita-cita kamu? Nah, jawabannya kan biasanya langsung konkret. Ini tidak salah, tapi itu kurang melatih diri untuk menyatakan abstraknya atau curah gagasannya. Kan jawaban yang paling sering adalah misalnya menjadi sesuatu yang konkret. Jadi misalnya, apa cita-cita kamu? Saya ingin menjadi dokter misalnya. Saya ingin menjadi misalnya ahli membuat jembatan misalnya gitu ya. Nah, itu tidak keliru, tetapi kalau misalnya kita sadari sekarang, ya, maka cita-cita itu sebetulnya harus kita kembangkan. Jadi yang eh, sesuai dengan cara mengembangkan imajinasi adalah kita lacak dulu. Misalnya kenapa kamu mau menjadi dokter? Kalau misalnya jawabannya sebetulnya adalah abstraknya adalah ingin menolong orang, ingin membuat orang menjadi lebih sehat. Nah, sebetulnya kan tidak semuanya menjadi dokter gitu ya. Apapun bisa gitu sebetulnya ya. Ketika misalnya bagaimana caranya membuat hidup orang menjadi lebih sejahtera, lebih sehat, lebih berbahagia, itu dalam bidang apapun bisa sebetulnya. Nah, jadi ini tantangannya. Mari kita sekarang berlatih untuk menyatakan sesuatu hal bukan langsung kepada konkret, tapi belajar tentang bagaimana membayangkan ya. Artinya membuat tatanan dalam konteks abstraknya. Karena kunci abstrak inilah bagaimana cara kita bisa membuka ruang-ruang imajinasi kita. Nah, kemudian hambatan berikutnya adalah kita tuh sering terjebak untuk membuat sesuatu yang sebetulnya tidak ada kebaruannya. Jadi tadi meniru-meniru yang sudah ada, gitu ya. Ini kreasinya jadi rendah sebetulnya ya. Ini berulang-ulang itu jadi akhirnya mau menjadi kebiasaan ya. Kalaupun misalnya itu sukses, itu akan berubah menjadi sesuatu yang ya disebutnya budaya mesin reproduksi saja ya, tanpa ada kebaruan. Jadi misalnya, oh itu si A sukses berjualan kue gitu. Kue yang sedang tren saat ini. Kita langsung tiru gitu ya. Oh ini lagi bisnis yang seperti ini, kita tiru gitu ya. Nah, kita harus mencoba untuk tidak serta-merta langsung meniru, tapi juga harus melihat dulu sebetulnya apa di balik motivasi orang tersebut membuat kue itu dan kenapa dia menjadi sukses. Nah, jadi kita juga akan kembali melihat bahwa sebetulnya si orang tadi ketika dia sukses berbisnis A atau B, itu sebetulnya dilatar belakangi oleh landasannya. Nah, kita harus belajar bagaimana dia melahirkan abstraknya itu. Gitu. Bukan serta-merta langsung tergiur untuk menduplikasi contoh-contoh konkretnya gitu ya, sehingga kebaruannya menjadi kecil. Kita harus belajar kepada inovator-inovator ya, bahwa mereka tuh berusaha untuk membuat inovasi itu adanya memunculkan kebaruan-kebaruan ya, seperti itu. Nah, kemudian hambatan lainnya adalah kita ini jarang membaca dan menuliskan kreativitas. Maksudnya itu membaca pola pikiran manusia. Kita bisa mengamati ya orang-orang kritis dari zaman dulu sampai sekarang. Mengamati tindakan perilaku ya orang lain dalam cara mereka memahami bagaimana sih dibalik perilakunya itu ya. Jadi maksudnya adalah kita bisa lihat misalnya ketika kenapa orang menemukan A, kenapa orang membuat B. Kemudian misalnya orang tuh berkreasi tentang sesuatu yang baru. Nah, biasanya orang-orang itu mereka terbiasa untuk menuliskan gagasan-gagasannya. Nah, cara menuliskan gagasan-gagasannya ini itu kita sebut adalah menuliskan pikiran kita. Ke dalam yang disebut nanti sebetulnya adalah konsep, ya. Jadi ketika kita sudah menyatakan sesuatu dan menuliskannya, maka itulah cikal bakal yang disebut sebagai konsep. Yang nantinya bisa diterapkan dalam berbagai kegiatan atau medium-medium yang tepat. Gitu ya. Jadi dari sekarang, mulailah kita untuk menyatakan sesuatu, karena kan pada dasarnya ide itu kan tidak terlihat. Ide itu kan ada di dalam pikiran kita.
Yang terlihat itu sebetulnya bukan idenya, tapi pernyataan idenya yang dituliskan, dituangkan di dalam sebuah konsep. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan begini, mana coba saya lihat idenya? Itu sebetulnya yang lebih tepat itu bukan melihat idenya, tapi melihat curahan idenya atau ungkapan idenya di dalam gagasan. Ya. Jadi ide itu akan terlihat kalau memang kita sudah tuangkan pikiran-pikiran kita ke dalam bentuk tulisan yang kita sebut sebagai konsep. Meskipun itu masih belajar tentang konsep yang sederhana. Seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua, kreativitas sebagai aktivitas. Nah, kreativitas sebagai aktivitas itu menyoroti kita adalah bagaimana cara kita bekerja terus-menerus untuk memperbaiki ide dan nanti wujudnya. Jadi ini adalah cara kita untuk tidak puas pada satu titik, gitu ya. Nah, jadi kreatif itu kan bergerak. Ya. Kreatif itu adalah sesuatu yang dinamis. Kenapa kita sebagai manusia itu harus bergerak? Ya karena kalau tidak bergerak berarti itu orang sakit kan. Kan orang sakit kan harus istirahat. Justru kita akan menjadi sehat ketika kita bergerak. Dan ketika kita bergerak itu adalah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang bisa kita latih untuk menunjukkan kita tidak cepat berpuas dirinya. Makanya disebut sebagai sesuatu yang dinamis. Kemudian kreatif itu sesuatu yang positif ya. Jadi tindakan-tindakan kreatif itu bukan tindakan-tindakan yang negatif. Jadi kalau misalnya orang mengatakan bahwa apakah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain itu dianggap kreatif? Tentu saja tidak ya. Sekali lagi, silakan kalian mencoba untuk berpikir kalau ada orang lain yang melakukan tindakan merugikan diri kita, merugikan orang lain, merugikan bangsa dan negara, itu berarti tindakan merusak. Jadi kreatif itu tidak merusak. Nah, kreatif itu pijakannya positif. Kenapa? Karena ketika sudah melakukan sebuah proses kreasi dan menunjukkan dirinya kreatif, maka langkah berikutnya untuk melakukan pijakan-pijakan inovasi itu menjadi lebih mudah. Jadi orang-orang yang melakukan bukti-bukti pekerjaannya secara inovatif, melakukan sesuatu yang inovatif, itu karena dasarnya adalah orang-orang yang memiliki kreativitas atau orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang kreatif. Nah, yang bukan kreativitas ya, dalam konteks aktivitas ya, itu adalah tidak harmoni. Ya. Jadi, ketika kita bekerja dalam satu tim misalnya, maka kita harus menunjukkan sebuah harmoni yang luar biasa. Ini contohnya misalnya dalam orkestra lah ya, dalam bidang orkestra itu kan antara satu pemain dengan satu pemain yang lain itu harus saling bekerja sama dan itu harus menunjukkan harmoni. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa dalam bekerja secara tim gitu ya, itu terlihat sudah harmoni, artinya itu sebetulnya ciri-ciri orang kreatif. Nah, jadi yang bukan kreativitas itu kalau tidak harmoni gitu ya. Dan kemudian tidak berkelanjutan. Nah, jadi kalau masuk ke ranah kreativitas justru harus ada kelanjutannya ya. Harus sustain gitu ya. Jadi tidak fasenya kok selesai sampai di sini. Ada dampak yang memberikan nilai-nilai yang itu bisa dipelajari oleh misalnya orang-orang berikutnya. Nah, kemudian ini tidak imajinatif. Tidak imajinatif itu artinya ketika dalam aktivitas itu kita tidak serta-merta merasa bahwa sudahlah saya tidak mau ikutan mikir misalnya gitu. Justru konteksnya adalah ketika kita misalnya diajak dalam sebuah kegiatan, coba gimana? Apakah punya pendapat? Coba tolong dipikirkan. Nah, sebetulnya kita jangan ragu untuk mengungkapkan pendapat itu karena itu akan melatih sebetulnya energi imajinatif kita. Ya. Jadi tangkap apa yang dimaksud misalnya dalam sebuah brief atau dalam sebuah tugas, kemudian
kembangkan oleh kita. Nah, itulah cara-cara yang imajinatif ya. Jadi kita jangan terkungkung untuk merasa bahwa aduh saya itu tidak imajinatif ya misalnya. Jadi saya emang nggak mau mikir gitu. Nah, jangan begitu ya. Dalam satu tim kita harus berpikir bersama-sama gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak terampil ya. Dalam konteks yang tadi. Jadi kita harus berusaha untuk berlatih. Jadi kalau ada sesuatu yang baru kita pelajari, kita latih diri kita. Justru tantangan gitu ya. Dan kemudian eh, ketika misalnya dalam konteks aktivitas, nah ini belum jadi budaya. Ya. Justru yang harus kita tunjukkan adalah bagaimana cara kita supaya kreativitas itu tumbuh menjadi budaya yang kuat di dalam cara kita uh, melatih diri kita. Itu adalah kita berusaha untuk mengerjakan misalnya pekerjaan-pekerjaan yang penuh tantangan. Gitu ya. Jadi sehingga nanti kita terbiasa dalam menghadapi berbagai kesulitan. Bagaimana cara memecahkannya dan sebagainya. Nah berikutnya, ya, ini nanti kaitan dengan harmoni tadi adalah berpengaruh pada pembangunan identitas diri sebetulnya ya. Ini ada kesamaan antara pikiran dan tindakan kita. Jadi ini penting supaya sekali lagi kesatuan untuk menunjukkan siapa jati diri kita itu menunjukkan kesamaan antara pikiran dan tindakan ya. Seperti yang contoh dalam bidang apapun gitu ya, ketika kita misalnya sebagai atlet gitu misalnya, atau misalnya di ITHB itu kan ada yang basket gitu ya. Nah, itu kan antara pikiran dan tindakannya harus harmoni sehingga tim kita tuh menjadi tangguh seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke kreativitas sebagai perilaku. Nah, ada hal yang penting dalam kreativitas sebagai perilaku adalah adaptif ya. Adaptif itu kita bisa menerima perubahan atau kebaruan. Jadi ini penting karena tadi tantangan di era sekarang adalah fasenya kita harus mampu untuk menunjukkan diri kita cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sedang kita hadapi. Kemudian juga kita coba ya untuk menikmati hidupnya yang saat ini. Jadi jangan cepat merasa saya itu atau berputus asa, merasa tidak berguna gitu. Justru kita nikmati pada saat ini karena ini usia produktif kita gitu ya. Masa mahasiswa ini akan hanya sekali kita lalui gitu ya. Karena setelah ini nanti ada fase masa depan ya. Fase menikmati hidup untuk saat ini itu adalah dengan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya, belajar dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kita sadar bahwa ketika kita sedang menikmati fase yang sekarang, itu justru sedang menyongsong fase yang akan datang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita coba ya, kita tuh manusia adalah makhluk yang disebutnya tuh makhluk yang bermain. Ya, tadi kan dinamis, tadi bergerak ya. Jadi maksudnya adalah kita jangan terpaku pada sesuatu yang perilaku kita itu lagi gitu ya. Jadi coba cari celah-celah yang memungkinkan kita untuk menarik untuk dijadikan sebagai berbagai macam kemungkinan atau gagasan baru. Ingat ya, ketika kita masih balita tuh, kita ini kan selalu berusaha untuk bermain gitu ya, kalau anak-anak. Karena mereka itu dalam konteks memang berusaha untuk mencari kemungkinan-kemungkinan sehingga mereka itu lincah dan banyak gagasan-gagasan kan kalau anak-anak. Nah, kenapa itu hilang? Ya karena kita justru harus mengingat-ingat itu kembali gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh pasif gitu. Nah, hal yang bukan kreativitas dalam konteks perilaku ini adalah kita pada posisi tidak hidup. Ya. Jadi justru kita harus menunjukkan bahwa kita adalah sesuatu yang berjiwa, yang memiliki soul, gitu ya. Tadi ya. Jadi
tidak adaptif, jarang bermain, selalu yang itu saja gitu ya. Menganggap itu tidak ada perubahan. Dan yang bukan kreativitas dalam konteks ini adalah merasa pintar. Nah, ini tolong, justru yang kita harus merasa bahwa diri kita harus selalu ingin belajar dan terus belajar. Ya. Nah, kurang menikmati hidup dalam konteks yang lebih kita telah lagi ini adalah kondisi mental yang seimbang ya. Jadi terbuka untuk menunjukkan bahwa kita ini tadi bagaimana caranya kesamaan antara pikiran dan tindakan seperti yang di fase sebelumnya itu adalah menunjukkan bahwa kondisi mental kita ini harus seimbang, sehingga kita harus terbuka menerima berbagai macam hal yang kita anggap ini berguna untuk cara kita menunjukkan siapa diri kita. Ya. Nah, kemudian hambatan berikutnya itu kadang-kadang kita sudah merasa kreatif ya, atau bahkan merasa tidak kreatif. Nah, ini yang penting ya. Kreativitas itu tidak menempel pada orangnya. Justru kreativitas itu tergantung pada masalahnya. Jadi jika ada masalahnya berbeda, maka tentu membutuhkan kreativitas yang berbeda. Nah, jadi nanti solusinya bermacam-macam. Ya. Jadi kalau tunjukkan bahwa kita ingin jadi diri sendiri, ya, maka kita bisa jadi kreatif. Jadi jangan terpesona oleh yang dilakukan oleh orang lain, kemudian kita tiru serta-merta, jangan gitu. Itu sekali lagi hanya sumber inspirasi saja gitu ya. Tapi tunjukkan balik lagi ke kita bahwa sebetulnya kita juga mampu dengan kelebihan kita masing-masing, dengan potensi kita masing-masing. Ya. Kemudian kadang-kadang gini, hambatan membuat orang tuh menjadi tidak kreatif adalah merasa idenya itu sudah bagus gitu ya. Atau yang paling gawat adalah merasa tidak punya ide. Ya. Nah, dalam aktivitas sebetulnya seringkali yang dibutuhkan itu adalah ide yang banyak ya, bukan ide yang bagus. Jadi kalau misalnya kita melakukan curah gagasan atau brainstorming, yang kita butuhkan itu adalah bagaimana menghargai orang lain, mendengarkan apa yang dinyatakan oleh orang lain. Jadi jangan kita itu memotong pembicaraan orang sebelum jelas dulu apa yang akan diungkapkannya. Kita juga harus berusaha menjadi pendengar yang baik, dan juga bagaimana ketika kita berusaha untuk mengungkapkan sesuatu yang dianggap nanti orang-orang lain juga dihargai, gitu ya. Jadi ide itu bisa dipahami dari berbagai masalah. Kita bayangkan perubahan masalahnya, ya. Atau bahkan kita juga coba mendistorsi masalah, gitu ya. Nah, cara-cara inilah yang akan melahirkan solusi-solusi yang baru. Ini sekali lagi, sering-seringlah untuk melakukan curah gagasan, diskusi berkelompok untuk melihat bagaimana pendapat orang lain. Ketika ide sudah banyak, maka nanti akan muncul pemicu-pemicu yang biasanya akan memunculkan ide-ide yang lebih baik. Gitu ya. Kemudian hambatan berikutnya adalah kita kadang-kadang merasa bahwa ketika mengemukakan gagasan itu terhambat oleh bahwa nanti ini teknisnya susah gitu, ya. Atau harus belajar teknis dulu gitu ya. Atau kadang-kadang nggak usah lah kita belajar teknisnya. Nah, sebetulnya kreativitas itu bisa dimulai dari titik manapun dan kapanpun. Karena ini ada 3 hal. Pertama, kreativitas itu proses yang acak, tidak berurutan. Ya. Jadi ketika chaos juga nggak apa-apa sebetulnya. Ya. Random gitu nggak masalah. Dalam cara berpikir kreatif nggak masalah. Ya. Dan kreatif itu sebaiknya berpikir holistik, ya, termasuk teknis. Jadi ketika kita menemukan kendala teknis dan perlu dipelajari teknis, maka kita bisa membantu mempercepat atau memudahkan. Tentu dengan konteks kadar masing-masing. Ya. Misalnya, wah ini kayaknya harus belajar dulu nih software ini gitu ya. Atau ini harus belajar dulu alatnya gitu. Tidak apa-apa. Yang penting kita kemukakan dulu idenya. Nanti ketika sudah fase ke teknis,
kita coba mana yang sesuai dengan kapasitas kita dan mana yang nanti harus dikerjakan misalnya oleh orang lain. Nah, ini penting ya, supaya ketika kita melakukan sebuah gagasan, itu terkendala oleh faktor teknis. Itu jangan seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana proses kreatif itu terjadi. Nah, proses kreatif itu dimulai dari proses kita yang kita sebut sebagai kreator, di mana melakukan yang disebut sebagai proses kreasi, prosesnya, tahapannya, yang akan melahirkan sesuatu. Sesuatu itu disebut sebagai hasil atau karya. Nah, tahap proses kreasi itu, ya, itu ada tahap yang disebut sebagai tahap persiapan, itu yang paling atas, gitu ya. Kemudian ada tahap inkubasi, kemudian ada tahap iluminasi, dan ada tahap pengujian. Tahap persiapan itu adalah tahap di mana kita berusaha untuk mengumpulkan gagasan-gagasan, memunculkan rangsangan-rangsangan imajinasi di dalam pikiran kita, dan kemudian ketika misalnya kita sudah mendapatkan berbagai macam gagasan, maka kemudian kita coba bukan langsung dinyatakan, tapi kita rami dulu ya, kita inkubasi dulu, ya, supaya kita cerna dulu, mana kira-kira letupan-letupan yang kita anggap nanti itu menarik gitu ya, penting, dan mana kira-kira yang kurang. Nah, setelah itu kita rami, kita inkubasi, maka nanti akan muncul yang namanya tahap kemunculan atau tahap yang betul-betul terpilih. Ya. Ini ada fase yang, wah ternyata gagasan yang pertama mungkin itu lebih baik gitu ya daripada yang kedua. Nah, tahap kemunculan ini penting atau tahap iluminasi ini penting. Ini karena sudah masuk ke dalam tahap-tahap pertimbangan. Sehingga nanti ketika sudah muncul, selanjutnya ada yang disebut sebagai tahap pengujian. Diuji. Ini kira-kira akan seperti apa kemungkinan-kemungkinannya. Nah, jadi fase-fase ini adalah fase-fase yang harus kita sadari bahwa ketika kita sedang berusaha untuk melahirkan gagasan, itu tidak serta-merta gagasan itu langsung digunakan, gitu ya. Tapi melalui tahap-tahapan yang disebut sebagai tahap proses kreasi atau tahap proses kreatif. Nah, kita coba ya, ketika kita sedang banyak berpikir, artinya di situ sebetulnya ide-ide itu biasanya berkecamuk. Ya. Nah, itu tahap pencapaian ide itu adalah tahap yang penting. Ya, kalau kita belajar dari sejarah tentang Archimedes, bagaimana dia diperintahkan untuk oleh raja ya pada saat itu tentang kadar emas yang apakah lebih berat mahkota yang asli ada emasnya ataukah yang palsu. Nah, yang membedakan tuh mana yang asli dan yang palsu. Itu kan dia berpikir gitu, gimana nih cara menemukannya. Nah, kan dalam ceritanya itu ditemukan ketika mencelupkan dirinya ke dalam tempat mandi gitu ya. Dan disitulah dia tahu bagaimana cara memecahkan masalah itu. Menemukan gagasannya ya. Nah, tahap ketika menemukan itu disebut tahap insight. Jadi ketika kita misalnya sedang berpikir, kemudian kita inkubasi gitu ya. Kemudian, nah biasanya di tahap iluminasi itu, atau tahap kemunculan ide atau pencapaian ide itu seperti itu. Maka kita biasanya menemukan, gitu ya. Eureka gitu ya. Saya udah menemukan nih gitu. Nah, itulah disebut sebagai tahap yang menunjukkan bahwa dia sudah pada taraf yang betul-betul idenya itu ketika sudah dirami menetas gitu ya. Nah, itu tahap pencapaian ide. Jadi, biasanya secara tidak sadar kita mungkin mengalami gitu ya. Atau bahkan beberapa kali mengalami itu. Gitu ya. Di situ biasanya dengan sesuatu yang gembira, energinya itu betul-betul kita
berusaha untuk ingin segera memunculkan ya. Ini harus kita kerjakan, kira-kira seperti itu. Nah, tahap ini disebut sebagai tahap aha moments ya. Artinya ini contoh ya, ketika ada seorang yang sangat terkenal, nanti kita sudah tahu nih, menginginkan antarmuka komputer itu seindah poster kaligrafi di kampusnya. Sehingga inilah yang dipikirkan oleh Steve Jobs. Jadi aha momennya itu gimana ya? Komputer itu tidak seperti komputer. Nah, itu penting ya. Gimana ya kalau komputer itu eh, seperti abstraknya adalah komputer itu justru harus seindah yang pernah saya lihat di dalam sebuah kaligrafi sehingga orang itu terpesona oleh keindahan eh, si benda itu. Nah, benda itulah yang namanya komputer menurut versinya Steve Jobs. Ya. Makanya jangan heran kalau di perusahaan Apple tentang keindahan itu menjadi sesuatu yang eh, tidak bisa dinomorduakan gitu ya. Jadi menjadi sesuatu yang penting. Ya. Nah, kemudian misalnya ada contoh lagi ya, aha momennya adalah ketika orang ini melihat seorang pegawainya itu mencopot kaki meja agar dapat dimuat di dalam mobil pelanggan. Nah, ternyata ini adalah pendiri IKEA ya, Ingvar Kamprad. Jadi dia yang uh, akhirnya sukses berbisnis bagaimana yang efisien untuk mengirimkan barang-barang sehingga dia melahirkan berbagai macam bentuk-bentuk misalnya mebel gitu ya, kursi ataupun alat-alat rumah tangga yang bisa dilipat atau dicopot dan dirakit kembali nanti di rumah. Nah, ini hal-hal yang insight-nya muncul dalam proses perjalanan orang-orang yang dicontohkan ini. Nah, pencapaian aha moment itu banyak ya, dan rata-rata bahkan kalau kita lihat di fase ini bermacam-macam ya. Ini usianya antara 19 sampai 47. Jadi tadi ya yang IKEA, ini yang Bill Gates juga kan dia menyadari bahwa uh, menjual produk itu penting gitu ketika itu belum selesai gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, ini yang dan banyak lagi ya, atau misalnya ini Jen Koum yang menemukan WhatsApp itu ketika dia kesulitan untuk menghubungi ayahnya di Ukraina gitu ya. Nah, sehingga abstrak-abstrak inilah yang penting sebetulnya untuk kita latih, bukan hasil akhirnya sebetulnya ya. Jadi kalau kita melihat abstrak itu adalah tentang bagaimana orang-orang menyadari sesuatu yang harus dilakukan, itu penting di dalam hidupnya. Ya, mungkin yang penting di sini adalah jangan kita memangkas ide kita atau menutup ide kita bahwa itu nggak usah lah, jelek, jangan. Kita kumpulkan dulu. Ya. Ide-ide kita itu simpan dulu, kita rami dulu, kita inkubasi, dan ketika kita inkubasi, pelan-pelan nanti ketika akan saatnya menetas, maka dia akan muncul menjadi sebuah aha yang penting. Nah, ini tantangan bagi kita, ya, sebagai mahasiswa, di prodi manapun, jangan meremehkan gagasan atau ide yang muncul di dalam diri kita. Dan jangan merasa minder bahwa ide itu buruk. Ya. Justru kita simpan dulu, endapkan dulu. Ya. Kalau perlu nanti dicatat. Ya. Karena ide itu akan dilihat kalau kita mampu mencatatnya, menuliskannya. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah imajinasi itu menjadi titik awal untuk melatih berpikir kreatif. Ya. Berpikir kreatif akan menumbuhkan keberanian untuk mencari kebaruan. Dan yang terpenting adalah mengasah kreativitas dimulai dengan sesuatu yang sederhana. Seperti itu yang poin-poin ini mari kita camkan bersama supaya kita dari sekarang terbiasa untuk berpikir kreatif. Nah, demikian materi creative thinking sudah kita simak bersama. Semoga menjadi bekal menghadapi tantangan-tantangan di dalam perkuliahan. Salam kreatif.